المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالدمام، مسيرة عمل وأمل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ikhwan sekalian, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan kepada Allah. Shalawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan singkat kali ini, tidak sampai 1 jam ke depan, kita akan membahas bagaimana seorang mukmin menyambut bulan Ramadan. Ya. Bagaimana seorang mukmin atau seorang muslim dia menyambut bulan Ramadan. Sebagaimana kita ketahui, ikhwah sekalian, bahwa dalam hitungan beberapa hari, ya, bulan Ramadan akan sampai kepada kita dengan izin Allah. Lalu bagaimana atau dengan apa kita menyambut bulan Ramadan? Ya, apalagi ini adalah bulan yang istimewa, yang tidak sama dengan bulan-bulan yang lainnya. Dan perlu kita tekankan lagi bahwa di dalam Islam hari, pekan, bulan, tahun, semuanya itu adalah bagus. Tidak ada yang tidak bagus. Tidak ada di dalam Islam yang disebut sebagai hari jelek, hari buruk, ya. Semuanya adalah bagus. Namun ada hari-hari, ada pekan-pekan, ada bulan-bulan yang lebih bagus dibanding dengan bulan-bulan yang lainnya. Ya. Dan hendaknya dalam masalah ini, dalam memahami, antum perhatikan syariat Islam. Karena kalau kita melihat sebagian dari kaum muslimin, ya, itu mereka termakan dengan sio apa ini, sio kucing, sio babi, sio apa lagi? Ya tidak. Oh, tahun ini sio apa ini? Sio mai. Ya. Sio mai Bandung. Nah, ini macam-macam orang-orang, subhanallah, syariat Islam dia pahami dengan kebiasaan-kebiasaan orang-orang non muslim. Baik, ya. Ikhlas sekian para jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Makanya harus kembalikan kepada Islam, ke dalam Islam. Semua hari baik. Ya. Semua tahun baik. Hanya saja ada yang lebih baik dibanding dengan bulan-bulan, tahun-tahun, hari-hari yang lainnya. Dan di antara hari ataupun bulan yang terkumpul padanya kebaikan-kebaikan yang melimpah adalah bulan Ramadan. Ya. Seandainya kita datangkan satu hal saja, tidak bisa ditandingi dengan yang lainnya. Di mana di bulan Ramadan ada satu malam yang disebut sebagai Lailatul Qadar. Bisa ditandingi? Tidak bisa. Oleh bulan-bulan yang lain tidak bisa ditandingi. Baik, lalu bagaimana kita menyambut bulan Ramadan ini? Ada beberapa poin secara singkat kita sampaikan. Yang pertama, ikhwas sekalian, terus berdoa kepada Allah agar Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Terus memohon, berdoa pada Allah agar kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Tidak berhenti di situ saja doanya. Memohon juga agar kita, ya, bisa maksimal dalam beramal saleh padanya. Mohon juga agar kita diberikan taufik, diberikan kemudahan untuk memaksimalkan waktu-waktu selama bulan Ramadan. Kalau sekedar dipertemukan, banyak dari kaum muslimin yang dipertemukan. Meskipun sebagian ada yang subhanallah sehari 2 hari sebelumnya meninggal dunia. Ya, sudah memang umurnya, rezekinya memang pada saat itu dia meninggal dunia. Ya. Yang sangat disayangkan ketika bertemu kemudian sampai keluar ternyata dia tidak diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan as-salafus saleh dahulu mereka, ya, 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan mereka berdoa memohon pada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Di bulan Ramadan mereka pun ibadah. Selepas itu 6 bulan selanjutnya memohon agar amalan yang mereka lakukan, mereka berikan pada Allah, mereka suguhkan kepada Allah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi demikian kondisi mereka, ya.
para as-salafus salih, ya. Nah, ikhwan sekalian, para jamaah rahimanillahu wa iyyakum, doa, jangan lupa bahwa doa itu adalah ibadah, ya. Dan ini adalah doa kebaikan, ya. Hanya saja khususnya di awal-awal atau ketika masuk bulan Rajab, ada sebuah doa yang sebagian kaum muslimin berdoa dengannya, padahal ini adalah tidak sahih riwayatnya dari Rasulullah SAW. Ada yang tahu lafadznya bagaimana? Doa yang tidak sahih, antum temukan mungkin di risalah-risalah ataupun kiriman-kiriman tulisan atau mungkin di poster-poster dakwah. Ada yang tahu doanya bagaimana? Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kalimatnya bagus, ya. Apa itu? Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan, ya. Seseorang berdoa dengannya tidak mengapa, ya. Tapi jangan diyakini itu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan seandainya dia berdoa secara umum, saya kira lebih bagus lagi, ya. Masih secara umum tidak memohon keberkahan hanya di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Keberkahan kita memohon kapan saja, termasuk kita sehari-hari yang memohon kepada Allah, ya Allah, berkahilah umur saya, berkahilah harta saya, jangan lupa juga berkahilah keluarga saya, ya, berkahilah hari-hari saya, berkahilah kesehatan saya, ya, berkahilah apa yang ada pada kita dari kenikmatan-kenikmatan, ya. Meskipun sedikit tapi berkah, ini luar biasa lebih banyak, tapi tidak ada keberkahan sama sekali padanya. Jadi yang pertama, ikhwas sekalian, dengan apa? Dengan berdoa. Dan Rasulullah SAW di dalam hadis yang hasan dahulu, beliau ketika melihat hilal, ya, ketika tampak hilal bulan, ya, bulan baru, beliau mengatakan, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah, ya. Dan ada beberapa lafaz yang lainnya. Antum cari nanti di Hisnul Muslim, ada di situ, ya. Allahumma, ya Allah, ahillahu alaina, ya, tampakkanlah, perlihatkanlah, munculkanlah bulan tersebut pada kami bil yumni, dengan penuh keberkahan, wal iman, dan keimanan, wassalamah, dan dengan keselamatan, wal islam, dan Islam. Rabbi, Rabbku, dan Rabbmu, ya, adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini yang pertama. Jadi yang pertama apa? Berdoa. Kemudian menyambut bulan Ramadan selanjutnya adalah ketika seorang sudah dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan, hendaknya dia memuji Allah dan bersyukur padanya. Memuji dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bulan tersebut, ya, tidak semua orang mendapatkan kesempatan untuk berjumpa dengannya. Kalau sudah berjumpa, bersyukur, ya. Dan syukur itu tidak mudah, ya. Allah tidak mengatakan wa katsirun min ibadiyas syakur, tapi Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyas syakur. Amat sedikit dari hambaku yang bersyukur. Kebanyakannya apa? Kufur. Minimal kufur nikmat, ya. Minimal kufur nikmat. Nikmat tidak digunakan dengan sebaik-baiknya. Sebagian salaf, sebagian ulama mengartikan syukur adalah asyukru ta'atul mun'im. Syukur adalah taat kepada Allah yang telah memberi kenikmatan. Jadi kira-kira arti bersyukur ketika dipertemukan dengan bulan Ramadan itu apa? Atau bagaimana? Ya, memanfaatkan waktu yang ada di situ dengan kebaikan di bulan Ramadan. Ya, manfaatkan waktu di bulan Ramadan dengan kebaikan. Amalannya apa saja nanti insyaallah akan kita sampaikan, ya. Yang jelas bersyukur, ya. Memuji Allah dan bersyukur kepadanya. Kemudian ikhwas sekalian para jamaah rahimanillah wa iyyakum, yang ketiga adalah seorang sepatutnya dia bersenang, berbahagia, gembira dengan datangnya bulan Ramadan. Ya, senang bahagia ketika datangnya bulan Ramadan. Kira-kira yang tidak senang dengan datangnya bulan Ramadan itu siapa?
Yang akan diikat itu siapa, Pak? Ya Allah, terkadang ya saya sendiri kita butuh tafakur apa ya merenung juga ya. Dengan datangnya bulan Ramadan ini saya senang atau tidak ini? Kalau tidak ya memang mau diikat sama Allah Subhanahu wa taala. Yang diikat itu siapa itu? Setan, yang diikat setan. Ya. Oleh karena itu sepatutnya kita berbahagia. Rasulullah mengatakan idza jaa Ramadan ya futihat abwabus sama. Datang bulan Ramadan, pintu-pintu langit dibuka. Dalam sebuah riwayat, ya, abwabul jannah. Ya, futihat abwabul jannah. Pintu-pintu surga dibuka. Wa ghulliqat atau wa ughliqat abwabun niran. Pintu-pintu neraka ditutup. Wa sufidatis syayatin. Dan setan-setan dibelenggu, dirantai. Wa sulsilat. Sulsilat atau sufidat artinya dibelenggu, dirantai. Ya. Ini maksudnya bagaimana? Ya. Pintu-pintu surga dibuka, ya. Bisa benar-benar artinya dibuka, dan kita sudah tahu bahwasanya pintu surga jumlahnya berapa? 8. Dan kita sudah tahu bahwasanya antara dua sisi, ya, pintu surga itu besarnya jaraknya antara Mekah sampai Kota Hajar, atau Mekah sampai Busra, atau Mekah sampai Son'a. Itu yang paling kecilnya. Yang paling besarnya selama 40 tahun perjalanan. Menunjukkan besar sekali. Sudah seperti itu ternyata nanti orang-orang yang masuk itu sangat-sangat ramai. Sebagaimana unta yang 5 hari tidak makan, tidak minum, kemudian ketika mendatangi sumber air, bagaimana dia semangatnya untuk mendatangi sumber air tersebut, ya. Kehausan. Nah, itu pintu surga. Dan diantaranya ada Ar-Rayyan. Ya, diantaranya ada Ar-Rayyan. Nah, pintu-pintu itu dibuka. Ya. Ini benar-benar dibuka, atau maksudnya bahwa banyaknya kebaikan-kebaikan, ketaatan yang dilakukan sehingga mudah bagi kita untuk melaksanakannya. Iya tidak? Ya. Sebagian orang kalau punya kebiasaan buruk, ya, mau cari teman-teman tongkrong yang minum khamar, tidak ada. Semuanya sudah pada puasa, ini tobat semuanya. Ya. Akhirnya mungkin khamar yang sudah dia beli, dia buang. Karena semakin jarang orang yang berbuat keburukan, meskipun semakin kesini kayaknya semakin banyak mungkin ya. Wallahu a'lam. Dan untuk mudah untuk berbuat kebaikan, insya Allah mudah pada saat itu. Sehingga sampai-sampai kita mendengar biasanya banyak para malaikat di bulan Ramadan. Maksudnya apa? Orang yang saking baiknya, royal, fulus, ngalir terus, masya Allah. Ramadan selesai, seret lagi. Semoga lancar terus. Ya. Kemudian pintu-pintu neraka ditutup, bisa jadi benar-benar ditutup, ya. Atau maksudnya, ya, bahwa keburukan pada saat itu sangat sedikit, ya. Sehingga orang untuk melakukan keburukan itu berat. Apalagi selanjutnya setan dibelenggu, ya. Kalau setan dibelenggu ya sudah, ya. Hanya saja ulama mengatakan ada khilaf dalam masalah ini, apakah semua setan atau tidak, ya. Kemudian setan yang dibelenggu itu siapa, ya. Yang sebagian ulama sebutkan, ya, di antaranya Syekh Shalih Al-Utsaimin, beliau adalah ulama, salah satu anggota Hay'ah Kibar Ulama di sini, ya, pengisi di Al-Haramain Syarifain, Masjid Nabawi, Masjidil Haram atau Masjidil Haram dan Nabawi. Beliau menjelaskan yang dimaksud setan yang dibelenggu ini adalah setan selain dari qarin. Setan dari qarin. Adapun qarin dari golongan jin yang ada pada diri kita, ya, itu tetap ada, tidak dibelenggu. Sebagian ulama mengatakan yang dibelenggu ini adalah setan al-maradah, ya. Maradatus syayatin, para pembangkangnya, kelas kakapnya, yang sabuk-sabuk hitamnya. Adapun yang kelas-kelas bawahan, kelas terinya, ya, kelas keroco-keroconya, ya, itu masih berkeliaran. Oleh karena itu, ikhwaskan rahimani Allah wa iyyakum, setan qarin jin dari bangsa qarin yang ada pada diri kita, ya, kita bisa tahu baik di bulan Ramadan atau tidak, ya, tetap ada kejahatan, keburukan, kemaksiatan, ya. Nah, ini diantaranya yaitu sebabnya tadi, atau sebabnya karena memang jiwa-jiwa dari seorang itu yang memang jelek. Oleh karena itu Rasulullah SAW di khutbah hajatnya beliau mengatakan apa?
wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Dan kita memohon perlindungan pada Allah dari kejahatan-kejahatan jiwa-jiwa kami. Di antara jiwa kita ini, kata Allah, wa innan nafsa la'ammaratun bisu'. Di antara jiwa itu ada yang suka memberitakan kepada kejahatan, keburukan. Sehingga karena bisikan-bisikan jiwa yang buruk, masih ada terkadang keburukan-keburukan meskipun di bulan Ramadan. Atau tadi karena bisikan-bisikan dari qarin, dari qarin tadi. Jadi ya ikhlas sekalian, dengan datangnya bulan Ramadan kita semangat, kita senang, kita bahagia. Jangan sampai sedih, seakan-akan saya mau dibelenggu ini. Yang dibelenggu tadi siapa? Syaitan. Itu yang kedua. Apalagi ini bulan yang banyak keutamaan, banyak rahmatnya. Subhanallah. Insya Allah nanti kita kirim di WhatsApp ya beberapa keutamaan-keutamaan dari bulan Ramadan dan hal-hal penting yang lainnya. Yang keempat, di antara cara menyambut bulan Ramadan adalah dengan berazam. Maksudnya berazam di sini apa? Bertekad bulat, niat yang baik untuk memanfaatkan waktu yang ada dengan kebaikan, dengan amal soleh. Pokoknya niatkan, benar-benar diniatkan, bukan niat-niatan, tapi benar-benar niatkan. Karena seandainya seorang benar-benar meniatkan dengan kebaikan, maka apa yang akan didapatkan baginya, meskipun terhalangi darinya, maka dia akan mendapatkan pahala. Ingat Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan dari Rabbnya Azza wa Jal, bahwasanya Allah berfirman, Innallaha katabal hasanat was sayyi'at. Allah itu telah menuliskan kebaikan dan keburukan. Tsumma bayyana dzalika, kemudian dia menjelaskan, faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu lahu 'indahu hasanah kamilah. Siapa yang meniatkan kebaikan kemudian tidak berhasil melakukannya, maka Allah akan tuliskan baginya satu kebaikan kamilah, sempurna. Tapi sudah kita sampaikan tadi, ini niat yang benar-benar tulus dan dia terhalangi karena suatu hal. Seperti dari rumah ke sini mau nyumbang buat bulan Ramadan bawa 500 real, sampai sini duitnya nggak tahu di mana, hilang. Mana ini? Selip ya. Nggak ada, ya sudah, gimana ya Allah, mau buat Ramadan benar-benar saya niat nih, hilang, ya sudah. Insya Allah lah tuliskan satu kebaikan dari niat tersebut. Kemudian fa in huwa hamma biha fa amilaha katabaha Allah lahu indahu 10 hasanat ila 700 dhifin ila ad'afin katsira. Kalau dia benar-benar melakukannya, maka Allah akan tuliskan baginya 10 kebaikan. Bisa 700, bisa lebih dari 700. Nah, antum benar-benar niatkan. Setiap hari ini kira-kira saya punya target nih, mau khatam apa ini, Al-Quran, mau khatam apa, baca kitab ini, mungkin mau murojaah pelajaran, atau mau rajin bersedekah, sehari 10 real atau bagaimana. Niatkan. Ketika tidak ada halangan, antum laksanakan. Ketika ada halangan dan halangan udzur syar'i dari Allah Subhanahu wa taala, ya sudah, ya. Tidak bisa kita menolaknya. Sehingga dengan izin Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya dengan pahala yang melimpah. Lalu amal saleh apa saja yang hendaknya dilakukan oleh seorang hamba di bulan Ramadan? Secara singkat, yang pertama apa? Yang hukumnya wajib. Puasa ini yang wajib. Salat 5 waktu pasti Pak ya. Puasa ini wajib ya. Kemudian yang kedua, membaca Al-Quran. Ingat bahwa saya Allah mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang Allah turunkan padanya Al-Quran. Ini adalah bulan Al-Quran. Dan Imam Darul Hijrah Imam Malik menutup majlis sama'nya, majlis periwayatan hadisnya, karena beliau ingin fokus untuk membaca Al-Quran. Dan dalam sebuah riwayat disampaikan, antum sering mendengar Imam Syafi'i rahimahullah ya, khatam sampai 60 kali dalam sebulan ya. Nanti insya Allah kita share juga di grup ya, bagaimana ada rekaman seorang yang khatam dengan qiraah hadar ya. Hadar itu cepat tapi tetap memperhatikan tajwidnya, bagi yang sudah lancar dia akan bisa melakukannya.
meskipun perlu dibiasakan. Apa itu? Khatam selama 7 jam. 10 jam itu 30 juz selesai. 7 jam sekian menit. Dan kalau ulama membaca, ya, berarti tidak sekedar membaca saja, paham apa yang dimaksudkan, ya, kemudian apa, ya, tafsirannya pun paham juga. Memang belajar tafsir sesuatu, ya. Untuk belajar penafsirannya ini butuh waktu memang. Ya. Memang kalau bisa selesai tafsir dari awal sampai akhir, masya Allah, ini luar biasa. Ya. Dan sebagian memang namanya belajar seperti itu, diulang-ulang terus. Ya. Ini 7 jam, ya, 7 jam. Ada yang sedikit lebih lambat dari itu, ya. Seandainya mungkin seorang 8 jam, ya, siang 8 jam, malam 8 jam, sisanya berapa jam buat istirahat. Dan memang ikhwaskan, orang kalau sudah suka dengan sesuatu itu tidak bisa diganggu dengan apa-apa, ya. Saya melihat orang-orang tertentu kayaknya tidak capek dia baca Al-Quran, tidak capek memurojaah kitab hitam, baca kitab tidak capek, ya. Tidak mau istirahat kecuali ketiduran di situ. Saya punya teman, ya, dia kalau mengulang-ulang pelajaran, baik besok ujian atau tidak, dia tidak peduli belajar setiap hari. Sering kita dapatkan dia itu tidur, ya, ketiduran sampai malam ketiduran. Ketidurnya sambil duduk, ya, baca tidur, ya. Bukan pura-pura baca kemudian tidur, tidak. Ya. Dia benar-benar baca sampai kelelahan, sampai akhirnya apa? Tidur. Seseorang ketika tidak bosan dengan sesuatu, maka dia akan senang terus-menerus, ya. Dan ingat Utsman bin Affan, ya, beliau mengatakan, "Lau tahurat qulubukum lama syabi'at min kalami rabbikum." Seandainya hati-hati kalian, hati-hati kita bersih, tidak akan pernah puas dari firman Allah. Ya, terkadang kita pengen duduk lama, terkadang ada yang mengganggu, kan? Ya, masih mengganggu itu mungkin kesibukan, ya. Yang udah berkeluarga dipanggil istri, beli ini dulu, ya, beli air dulu habis atau yang lainnya, ya. Ya. Pengen sebenarnya terus menerus, tapi namanya orang, dia terkadang capek, terkadang harus bagi waktu, besok kerja lagi, ya. Seandainya tidak ada halal yang mengganggu, pengennya terus, ya. Kalau seandainya seperti itu, antum alhamdulillah, itu adalah kebaikan, ya. Oleh karenanya di bulan Ramadan hendaknya kita sibuk menyibukkan diri untuk mendapatkan pemasukan akhirat. Jangan sibuk mendapatkan pemasukan dunia. Mereka dahulu toko-toko ditutup, majelis sama ditutup untuk fokus mendapatkan akhirat. Jadi yang kedua apa? Qiraatul Quran. Sebagian ada yang khatam 3 hari sekali. Kalau 3 hari sekali berarti setiap hari berapa? 10 juz, ya, 10 juz. Karena orang kalau sudah hafal Al-Quran, ya, dia akan tahu cara merojaahnya itu sendiri, tahu, ya. Jadi lebih cepat daripada baca seperti biasanya. Dan kalau antum banyak sih dilihat di dalam di internet, ya, banyak video-video bagaimana orang untuk merojaah itu bacanya seperti apa. Cepat mereka, ya. Belum lagi antum coba juga dengar bagaimana majelis-majelis sama periwayatan hadis-hadis, ya, Sahih Bukhari dan sebagainya, bagaimana majelis mereka bacanya adalah baca dengan cara yang cepat. Yang ketiga adalah salat tarawih, ya. Salat tarawih, fa innahu man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lail. Siapa yang salat bersama imam sampai selesai akan dituliskan baginya pahala salat semalam suntuk, ya. Kemudian jangan lupa perbanyak doa, istighfar, zikir juga kepada Allah, ya. Ini antara amal saleh juga. Selanjutnya apa? Sedekah, ya. Kalau ada kemampuan, berbagi buka puasa, ya, berbagi buka puasa. Dan antum bisa lihat bagaimana orang semangat, ya. Kalau di negara yang perhatian dengan masalah ini, akan semangat mereka dalam berbagi buka puasa, ya. Banyak orang yang ingin menyalurkan sedekah, ya. Tapi memang sebagian kalau ditangani oleh orang yang tidak amanah, ini iman sebenarnya. Meskipun tidak merubah pahala insya Allah di sisi Allah bagi orang yang niatnya baik. Yang menjadi masalah orang yang tidak amanah tersebut, ya. Di Indonesia di sini banyak orang yang ingin berbuat kebaikan, di seluruh dunia insya Allah banyak, ya. Nah, tinggal bagaimana penyalurannya, pemanfaatannya dengan cara yang baik. Nah, di bulan Ramadan kesempatan yang tepat untuk melakukan hal itu, ya.
untuk melakukan hal itu. Sebagian orang-orang kalau tidak punya karena tidak tahu ya sudah. Tapi ketika tahu maka dia akan semangat. Maka dia akan semangat. Ini baru kali pertama saya coba lelang kemarin, buka puasa di tenda untuk hari Jumat dan Sabtu. Maksud saya seperti apa? Supaya kuranglah panitia ini kurang tugas ya. Maksudnya tugas sebagian sudah tertangani, sudah alhamdulillah bisa ngurus yang lainnya. Tidak sampai sehari, subhanallah diambil semuanya selesai. Ada yang 1-2 orang, ada yang sampai 2 kali. Ada yang ibu-ibu yang saya tidak pernah bertemu dengannya. Mungkin terkadang WhatsApp, terkadang by phone ya. Sampai tidak bisa mengirim dengan real, akhirnya bagaimana? Ya sudah Pak Ustadz, saya ngirim ke Indonesia aja, nanti ditransfer pokoknya sekian real. Ya sudah, tidak mengapa minta rekeningnya Pak Ustadz ya. Akhirnya dia minta rekening ke Indonesia ya. Akhirnya dia jadi dikurskan berapa, 1 real itu berapa. Anggap saja dia mungkin ngamal 100, 200, 500, 1000 ya. Kemudian dia akhirnya melakukan hal seperti itu. Perjuangan bagaimana untuk bisa beramal soleh ya. Alhamdulillah. Bahkan tahun lalu ada seorang yang tiba-tiba datang ya, pada saya, kemudian menyerahkan uang. Ya, uang ini cukup untuk nyewa bis umroh ya, untuk tenda 1 orang itu. Ini salah 1 orang. Ini cukup nyewa ini sudah, masya Allah. Ini banyak orang yang ingin berbuat kebaikan, tapi terkadang ya, tidak tahu tempatnya di mana. Selanjutnya ikhwas sekalian, diantaranya adalah umroh. Kalau ada kesempatan silakan umroh, karena itu adalah ya pahalanya sebanding dengan Haji bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana penting juga antum menghadiri majelis ilmu apabila ada ya. Atau majelis-majelis yang dibacakan padanya kitab-kitab syar'i, kitab-kitab agama. Ya. Di beberapa daerah ya, itu ada seperti ini. Dan coba antum kalau rumah antum ya, dekat dengan masjid-masjid besar, lihat di masjid tersebut emang rata-rata pengumumannya dengan bahasa Arab sih ya. Lihat ada tidak majelis Al-Quran di situ. Saya mendapatkan beberapa info ya, ada yang saya langganan info ya, tapi rata-rata bahasa Arab, ada yang terkadang saya baca. Biasanya hari pertama sampai 20 rata-rata ya. Itu dibuka majelis dari ba'da asar sampai 2 jam setelahnya, berarti sampai maghrib, kurang lebih sampai maghrib lah. Majelis untuk belajar Al-Quran dari kelas kecil sampai para pekerja ya. Nah, ini kesempatan sebenarnya full 20 hari bagaimana antum belajar agar lebih baik bacaan Al-Quran antum ya. Di Masjid Nabawi ada majelis qiraah kitab Sahih Bukhari ya, selama 20 hari pada salat subuh dan pada salat tarawih. Subhanallah, sampai tadi malam saya ngimpi-ngimpi menghadirinya ya. Pengen tapi nggak ada kesempatan ya. Kemudian termasuk juga diantaranya adalah I'tikaf ya. Dan masalah i'tikaf ini yang sahih tidak ada batasan waktu minimalnya. Kalau seandainya seseorang ya, dia mungkin baca Al-Quran pada sholat tarawih, baca sejam 2 jam, dia niatkan i'tikaf di situ ya. Semoga dia mendapatkan pahala i'tikaf ya. Semoga dia mendapatkan pahala i'tikaf. Jadi dia niatkan meskipun hanya 1-2 jam. Dan yang terakhir ya, adalah ibadah zakat fitri. Ini termasuk ibadah mulia juga ya. Wajibnya adalah ketika masuk 1 Syawal ya, tapi boleh dimajukan sehari atau 2 hari sebelumnya. Dan waktu afdalnya adalah pada hari 1 Syawal setelah sholat subuh sampai sebelum sholat Idul Fitri ya. Nah, itu beberapa ibadah yang secara umum bisa dilakukan di bulan Ramadan. Kemudian
Poin yang kelima, cara menyambut bulan Ramadan ini, cara yang terakhir adalah dengan membekali diri dengan ilmu syar'i. Jangan lupa untuk perbanyak baca dan baca ya. Hal-hal yang berisi motivasi, penjelasan sirah para ulama salafus saleh dahulu, bagaimana kehidupan mereka dengan qiyam Ramadan, bagaimana kehidupan mereka dengan Al-Quran, bagaimana kehidupan mereka dengan amal-amal ibadah tertentu khususnya di bulan Ramadan ya. Agar seseorang ya, dia siap ketika bertemu dengan bulan Ramadan sehingga semakin semangat ya, dan tahu dia, yang penting adalah tahu ya, amalannya sesuai dengan tuntunan, ini yang penting ya. Sedikit sesuai tuntunan ini jauh lebih baik, lebih mulia, lebih utama daripada banyak tapi ternyata tidak sesuai dengan tuntunan ya. Nah, itu saja beberapa hal yang perlu disampaikan dalam menyambut bulan Ramadan ya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.